warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda di program kesayangan Anda Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dian Nuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema webinar Udinus Siap Hadirkan Menparekraf Sandiaga Uno. Telah hadir bersama saya Presiden Mahasiswa Udinus Kabinet Tunas Emas Dion Saputra. Halo, selamat siang Dion. Selamat siang. Ketemu lagi nih sama Dion ya. Apa kabar Dion? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Dion nih? Ya, untuk sibuknya pasti melaksanakan ataupun menjalankan program kerja yang ada di kabinet. Saya sendiri terutama. Oke, semoga lancar ya amin, semua amin. prokernya ya. Oke, next juga ada Ketua Pelaksana Acara Webinar BMKM Adelia Nadia Lisandi Nugroho. Selamat siang Adel. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Adel? Luar biasa dong. Luar biasa Iya. ya. Lagi sibuk apa nih kalau Adel? Sama sih, sibuk menjalankan proker, terutama juga menyiapkan untuk webinar ini juga, terus juga diimbangi sama kuliah online juga. Waduh, kuliah tetap jalan ya. Terus, Oke, harus dong. Terus harus. Iya. Oke. Next juga ada Kepala Biro Kemahasiswaan Udinus Rindra Yusianto Eskom MT. Selamat siang Pak Rindra. Selamat siang Mbak Nadia. Nggak bosen-bosen nih ketemu Pak Rindra Iya, ya? ini beberapa kali ya kita sudah Iya, ketemu. jangan bosen ya Pak ya. Siap. Kalau Pak Rindra ini sedang sibuk apa nih Pak Rindra? Saya ini, kami di Biro Kemahasiswaan ini kegiatannya kegiatan rutin Mbak. Jadi 64 Ormawa, kita prokernya masih jalan, kemudian ini ada sosialisasi Wira Desa, kemudian ada persiapan untuk SIMKAD Mawar dan lain-lain lah Mbak. Ada beberapa kegiatan yang memang urgent di bulan ini. Padat ya Pak ya? Insya Allah Nyambung tetap terus. padat. Oke, Iya. baik nih Dion ini kan udah menjabat jadi Ketua BMKM ya, udah jalan berapa nih Dion? Jalan setahun? Jalan? Kalau untuk bulannya jalan 10 bulan. Oke, jalan 10 bulan ya. Ini Mau kan, setahun lah. Udah mau setahun. Ini kan pasti memiliki proker gitu ya, Iya, program betul. kerja. Ini kalau boleh tahu apa saja sih proker di masa jabatan kamu ini? Kalau proker di masa jabatan saya sendiri sebetulnya memang nggak cuma satu sih. Yang pertama itu yang sudah terlaksana adalah program kerja webinar nasional, yang mana memang kita laksanakan pertama kali, dan biasanya kan kita itu melaksanakan seminar nasional dengan cara offline dan cara kita mengumpulkan di satu gedung. Namun kali ini kita pertama kali melaksanakan webinar nasional, dan itu pun memang kita alhamdulillah dihadirkan oleh Deputi Kemenparekraf dari Deputi 7. Dan setelah itu kita mengadakan kembali program kerja, yaitu adalah Dinus Festival. Yang mana Dinus Festival itu kita adakan dengan cara nasional, lingkup nasional juga, dengan merupakan beberapa lomba, yaitu karya tulis ilmiah serta cerpen. Nah, bahkan kita lanjut kembali, kita mengadakan kembali program kerja kita yang ketiga ini adalah webinar serta LKM-MTM. Nah, webinar nasional ini yang mana kita terfokuskan dan untuk bagaimana caranya Bapak Menteri Menparekraf ini bisa hadir, dan alhamdulillah kabar terakhir pun dari D5 disposisi 5 Kemenparekraf, dan insya Allah Pak Menteri bakal hadir di acara pada tanggal 29 Mei. Oke sih, jadi alhamdulillah bisa setelah dikonfirmasi tetap bisa hadir gitu ya di webinar ini ya. Nah ini ngomong-ngomong kan sudah akhir Mei, udah mau Juni nih ya kan Dion kan ya. Ini sudah berapa proker sih yang terlaksana? Untuk program kerja yang terlaksana memang kita baru 2. Tapi kalau untuk program di setiap kabinet kita, karena ada beberapa bagian-bagian di dalam kabinet itu sendiri, itu bisa dikatakan lebih dari 20 program. Oke. Program, bukan program kerja secara umum, tapi program secara kegiatan di internal kami sendiri. Oke. Iya. Jadi tidak hanya di eksternal tapi internal juga Iya, gitu ya masih Dion ada. ya. Nih kalau Adel nih ngomong-ngomong di BMKM menjabat sebagai apa nih Adel? Atau Kalau saya di BMKM itu sebagai Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan. waduh, penelitian terus berarti dong Adel. Iya. Itu biasanya yang diteliti apa sih Adel? Kalau kita dari Biro Penelitian dan Pengembangan ini lebih fokusnya ke internal dan eksternal, tapi lebih ke eksternal. Jadi untuk meneliti di mahasiswa Udinus tuh ada berapa sih, terus di setiap jurusan, di setiap fakultas tuh ada berapa, terus juga prestasi-prestasi juga kita ada database-nya sendiri di websitenya BMKM. Harus gitu. up to date terus berarti ya Adel. Iya, ya? betul sekali. Oke, kalau Pak Rindra ini tadi kan membawahi 64 ormawa gitu ya Pak ya. Ini Iya. untuk proker dari semua ormawa di Udinus sendiri gimana nih Pak untuk sejauh ini, apakah berjalan dengan lancar atau ada yang
terkendala di mana gitu Pak? Alhamdulillah, jadi sebagian besar berjalan dengan lancar sesuai dengan target. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan RKT ya, rencana kegiatan tahunan, tetapi khusus untuk pandemi ini kami tidak menggunakan rencana kegiatan tahunan, tetapi menggunakan konsep duta kampus. Jadi rata-rata per Ormawa itu 3 sampai 4 program kerja dan itu juga berjalan. Memang sebagian besar kegiatannya adalah kegiatan online termasuk webinar online, kemudian pelatihan online dan pertandingan-pertandingan atau perlombaan yang diselenggarakan secara online. Artinya masa pandemi ini tidak kemudian mengurangi jumlah kegiatan yang diagendakan atau dijalankan oleh masing-masing Ormawa, Mbak. Oke, jadi tetap berjalan ya Pak walaupun di tengah pandemi seperti itu, Tetap cuman berjalan. beralih menjadi online semua Online lah, gitu ini ya Pak. seninya Ya? di situ gitu. Oke. Tapi tidak ada masalah ya Pak ya dengan Insya Allah tidak ada peralihan? masalah. Oke, baik. Nah ini untuk Dion nih, ini ngomong-ngomong tadi webinar nih ya yang dekat ini ya, ini webinar Become a Powerful and Innovative Leader gitu ya, itu Iya, betul. apa sih Dion sebenarnya? Kita mengambil judul Become A Powerful, a Powerful and and Innovative Leader Innovative itu yang mana yang dimaksudkan adalah menjadikan seseorang pemimpin itu yang kuat serta berinovatif dalam kepemimpinan. Dalam artian, jadi seorang pemimpin itu tidak hanya satu jalan, tapi pemimpin juga harus kuat dengan sebuah apapun yang akan dia lakukan. Kondisi apapun yang akan dilakukannya, situasi maupun permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kita lebih kepada kepada pemimpin tersebut, bagaimana caranya pemimpin itu memang kuat gitu. Pemimpin itu tidak lemah, pemimpin itu tidak loyo. Karena apa? Kekuatan pemimpin itu tidak hanya dari memandang segi fisik, namun pemikiran, ide, solusi-solusi pun itu pemimpin harus betul-betul bisa menyelesaikan, terutama dalam hal problem solvingnya yang ada. Selain itu pun inovatif dalam kepemimpinan itu juga harus memiliki ide kreatif mungkin. Karena anggota-anggota tidak mungkin jika memang seorang pemimpin yang memang belum mengatakan bahwasanya anggota sudah mengatakan, namun seorang anggota tetap menunggu terlebih dahulu apa yang pemimpin katakan. Setelah itu kita musyawarahkan, kita diskusikan, maka kita jalankan. Oke, jadi tadi powerful kekuatan tuh bukan kekuatan fisik gitu ya, tapi gimana dalam menghadapi masalah kayak gitu ya, dan juga pemimpin tuh harus inovatif gitu ya, Betul. Dion ya. Betul. Nggak mudah ya Dion ya. Oke, baik. Nah untuk persiapan acara dari webinar ini sendiri sejauh ini gimana nih Adel? Oke, untuk persiapan acara webinar nasional ini bisa dikatakan sudah hampir mencapai 80% ya, karena dari rundown dan konsep acara sudah kami persiapkan, dan untuk publikasi juga sudah kami lakukan di IG kami sendiri yaitu BMKM Udinus dan juga di media partner. Dan untuk humas kami sudah menghubungi beberapa instansi perguruan tinggi baik di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah dan juga beberapa OSIS di SMA. Jadi kami harap informasi tentang acara ini tidak hanya sampai di telinga anak-anak Udinus tetapi juga di luar Udinus seperti itu. Dan kami juga bersyukur karena ada TVku yang membantu kami untuk memfasilitasi kami juga BMKM untuk melaksanakan acara ini. Oke, ini ngomong-ngomong webinarnya skalanya apa nih? Skala nasional atau? Nasional. Oke, skala nasional ya. Iya. Tadi ada juga telah di humasnya udah sampai ke OSIS juga. Ini untuk pesertanya memang tidak hanya mahasiswa saja atau siapa saja nih pesertanya kalau boleh tahu. Iya. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, webinar Udinus siap hadirkan Menparekraf Sandiaga Uno. Baik Adel, kita lanjutkan nih. Tadi untuk peserta, ini peserta webinar ini dibuka untuk siapa aja nih Adel? Kami membuka peserta untuk umum ya, jadi ada mahasiswa, ada untuk siswa juga, dan ada untuk guru juga pengajar. Dari list peserta yang masuk, ini udah ada dari mahasiswa, SMA, SMK, dan juga guru. Oke, Dan jadi ini umum ya, tersebar Adel ya? juga, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga Nah di ini luar Jawa dari Tengah. mana aja nih yang udah daftarnya Adel? Ada dari Pulau Sulawesi, ada dari Pulau Kalimantan, Sumatera, NTT, Kupang, Papua, dan masih banyak lagi ya. Dan juga ada dari luar negeri, yaitu di Malaysia dan Timor Leste. Waduh, keren Iya. banget. Jadi dari Sabang sampai Merauke, Iya, juga dari lengkap. Malaysia, Timor Leste gitu Iya. ya. Ini kok bisa menyebar ke segitunya kemana-mana, ini gimana sih Adel? Bisa Ini- sampai Malaysia, Timor Leste. Mungkin karena ini kami menggunakan kekuatan sosial media ya. Oke, Jadi kekuatan sosial tiba-tiba media. tersebar saja seperti itu. Oke, baik.
Pak Rindra nih, bagaimana nih peranan dari Udinus nih dalam mendukung mahasiswa melangsungkan acara tersebut nih Pak, webinar ini? Kalau dukungan kita totalitas Mbak ya 100%, artinya memang dari awal salah satu target kami kepada Mas Dion CS ini, karena kami melihat Mas Dion ini energinya banyak ini Mbak, kalau kita diamkan kan eman-eman. Sehingga kami targetkan kepada Mas Dion paling tidak mendatangkan menteri lah. Dan awalnya memang mau mendatangkan siapa itu ya, Pak Menteri, Pak Menteri yang sebelumnya gitu ya, Pak Wisnu Tama. Itu sudah oke Pak Wisnu Tama, tetapi karena memang ada regulasi bergantian Pak Presiden Jokowi sehingga Pak Wisnu Tama tidak bisa hadir. Nah itu tetapi diwakilkan oleh Deputi 7 saat itu. Nah kemudian saya tantang lagi, cobalah datangkan lagi Pak Sandiaga Uno. Ternyata alhamdulillah mereka bisa. Ya kita dukung, kita support dengan segala. Ya tadi disampaikan juga bahwa memang kolaborasi antara kami dengan mahasiswa ini memang ya asik gitu ya. Artinya mungkin 24 jam ya boleh dikata begitu. Kita koordinasi terus begitu dan alhamdulillah sampai dengan hari ini beliau berkenan hadir. Selain Pak Sandiaga Uno juga nanti ada Pak LL Dikti, Kepala LL Dikti, Prof Zainuri, kemudian juga ada Pak Rektor kita. Gitu. Prof Edi ya? Prof Edi Nur Sasongko. Oke, baik. Ini tadi untuk tema yang diambil kan become a powerful and innovative leader gitu ya Dion ya. Ini sebenarnya apa sih yang melandasi untuk mengambil tema tersebut? Kita melandasi dalam mengambil tema tersebut, bahwasanya memang kegiatan ini adalah kegiatan untuk teman-teman mahasiswa agar menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Nah, jadi kita bagaimana caranya kegiatan tersebut tidak keluar dari jalan apa yang ingin kita laksanakan. Bahwasanya kegiatan tersebut adalah kegiatan kita membuat kaderisasi dalam seorang pemimpin agar leadership mereka tercapai dan terbuktikan dalam kegiatan ini. Ketika kegiatan ini selesai, kita ingin kepada seluruh mahasiswa yang mana mengikuti dalam kegiatan tersebut terbuka ide pikirannya, cara menyelesaikan masalah seperti apa. Nah, maka dari situ kita melandasi dalam membuat judul-judul yang bisa dikatakan wah ini cocok untuk seorang leadership seperti itu. Oke, jadi untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan gitu betul. ya. Ini untuk mahasiswa Udinus sendiri apakah juga banyak yang ikut webinar ini? Banyak sekali. Waduh, banyak sekali ya. Mungkin ada yang diwajibkan gitu ya Pak ya mungkin ya. Karena juga bagus juga nih. Ini untuk pesertanya dibatasin nggak sih Adel? Untuk kuota peserta tidak kami batasi. Oke, jadi bisa sebanyak-banyaknya gitu Iya, ya masih bisa peserta daftar ya. ini. Oke, nah ini untuk Pak Rindra nih, bagaimana sih peran dari Udinus sendiri untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan nih dari seorang mahasiswa saat ini nih Pak Rindra? Oke. Ini menarik Mbak, jadi kami itu selalu berpikir dan selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa 5 sampai dengan 10 tahun lagi Indonesia ini yang memimpin ya kalian. Saya selalu bilang begitu, kami selalu bilang begitu. Artinya apa? Artinya ya style leader, style pemimpin harus ada. Kemudian kemampuan problem solving juga harus ada. Visi, misi, mencapai target juga harus ada. Nah itu dasar dari itu kemudian kami support untuk banyak kegiatan. Salah satunya adalah LKMM tingkat menengah. Jadi latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Itu dari pradasar, dasar, menengah dan lanjut. Kita support semuanya. Dan webinar ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan itu Mbak. Harapannya nanti para pemimpin yang ada di organisasi kemahasiswaan ketika keluar itu sudah siap dengan dunia organisasi di luar. Harapannya seperti itu. Ya yang kami mimpikan adalah nanti adalah di level DPRD misalnya atau DPR atau mungkin juga bahkan menteri itu terlahir dari teman-teman aktivis Udinus ini gitu. Oke, amin amin gitu. Yeah. Siapa tahu besok Dian gitu ya Pak ya. Insya Allah, amin. Masuk di Allahumma DPR amin. RI gitu. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Insya Allah. Nah ini Pak kalau ngomong-ngomong sebenarnya jiwa kepemimpinan tuh yang seperti apa sih Pak, bisa dikatakan jiwa kepemimpinan? Jadi jiwa kepemimpinan itu ada 2 nih kalau menurut saya. Yang satu adalah dia bawaan, default dari lahir. Jadi memang kayak Mas Dion ini ya memang bawaannya dari lahir ya. Style leadernya ada, Mbak Adel juga style leadernya ada. Tetapi ada juga yang memang perlu kita asah, perlu kita poles. Yaitu dengan pelatihan, workshop dan lain-lain. Nah, jiwa pemimpin di sini ada banyak Mbak, sebenarnya untuk sifat atau teori kepemimpinan banyak. Tetapi kami yang di Udinus yang kami ajarkan ke teman-teman ini adalah
pemimpin yang kolektif, pemimpin yang kolaboratif. Artinya apa? Pemimpin yang tidak kemudian dia kerja sendiri. Tadi banyak diceritakan oleh Mas Dion, ini selaku Presiden Mahasiswa, bahwa tidak mungkin kegiatan itu dijalankan oleh dia sendiri, tidak bisa. Karena program kerja, katakanlah kalau kita ngomong organisasi kemahasiswaan ada 64, itu semua di bawah Mas Dion. Itu sangat banyak sekali. Kalau itu dikerjakan, dipikir sendiri sama Mas Dion, ya nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Kepemimpinan itu ya, kepemimpinan kalau yang di tempat kami adalah kolaboratif dan lebih ke kekeluargaan juga, begitu. Oke, jadi gimana sih kalau Dion ini harus membawa 64 tadi ya Pak ya? Betul. Itu kamu ngaturnya gimana sih Dion? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, webinar Udinus siap hadirkan Menparekraf Sandiaga Uno. Baik Dion, kita lanjutkan nih, kamu tadi kan membawahi 64 ormawa di Udinus gitu ya, ini banyak banget loh. Ini gimana sih cara kamu untuk merangkul seluruh elemen mahasiswa agar tetap kompak nih Dion? Oke, baik. Dengan cara merangkulnya dari seluruh 64 ormawa ya, terutama kepada elemen mahasiswa. Kita tidak lupa bahwasanya teman-teman BMKM pun selalu saya ajak, selalu saya ikut sertakan. Karena apa? Saya pun tidak mungkin seorang presiden pun tidak mungkin bekerja sendiri begitu saja. Tapi saya juga membawahi dan mengajak teman-teman dari sekretaris, wakil saya mungkin, dan juga teman-teman beberapa kepala-kepala biro maupun departemennya yang mana untuk mengontrol ataupun mengajak diskusi. Biasanya saya selalu membuat suatu forum terutama di dalam grup ya, agar komunikasi di media sosial pun hidup. Nah, jika memang media sosial sudah hidup, jika kita ingin mengadakan suatu forum diskusi dengan secara offline maupun online, maupun memang bisa dikatakan kita sedang adanya kondisi susah untuk berkumpul secara berkerumunan, kita tidak tinggalkan dengan cara aktif di grup maupun meet online seperti itu. Ya, kalau tidak seiring berganti satu hari maupun beberapa hari kita bergantian, terutama saya sendiri berinisiatif. Saya hari ini bertemu dengan salah satu ormawa ini, mungkin 2 hari kemudian saya bertemu dengan UKM ini. Jadi komunikasi dan hubungan saya pun alhamdulillah selalu ada. Dan bahkan dari humas kami melakukan suatu kegiatan program tersebut ialah Safari Kampus. Safari Kampus itu yang dimaksud kita bersilaturahmi dari 64 ormawa tersebut. Kita sudah melaksanakan dari bulan November atau Oktober. Jadi di tahun lalu kita sudah melaksanakan gimana caranya 64 ormawa bisa kita silaturahmikan. Seperti itu. Tapi untuk selama ini apakah ada kendala nih untuk komunikasi ke 64 ormawa tersebut nih Dion? Baik. Untuk kendalanya pasti ya. Karena kan memang media online seperti ini pasti ada beberapa miskomunikasi yang memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Nah, tapi ini gimana tuh kamu untuk tapi kami tetap solusi kami jelaskan baik-baik. Jika memang dari media chat lah, terutama kan chat, ketikan kami yang mana mungkin pandangan ataupun bacaan orang-orang kan berbeda-beda. Betul. Terkadang sedikit kaslo, kadang marah. Tapi setelah itu kami telepon dia, kami hubungi dia dengan cara baik-baik, kami jelaskan. Sebetulnya yang kami tujukan itu bukan seperti itu. Nah, kita jelaskan, kita cari solusi, ataupun kita mengadakan meet dengan satu antara ormawa, misalkan BMKM dengan ormawa A. Nah, kami adakan meet untuk menjelaskan apa tadi masalahnya. Oke, jadi itu antara BEM dengan ormawa A, pernah nggak sih kayak rapat gitu mungkin, tapi sama semua ormawa gitu, ke 64 ormawa itu? Untuk rapat pastinya kami pernah. Terkadang kami melaksanakan 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Karena apa? Karena kami melihat beberapa hasil-hasil ataupun yang telah terlaksana dari kegiatan ormawa yang ada. Biasanya kami meminta untuk bagaimana keadaannya, bagaimana program kerja kalian, sudah berapa yang sudah terlaksana, seperti itu. Oke. Susah juga ya Pak ya, 64 ormawa loh Pak ini. Susah nggak Dion? Ya kalau dibilang susah, tapi ya bagaimana amanah kan. Oke, kepemimpinan tadi ya Pak ya. Oke, Adel, ini tadi kan untuk acara webinar ini tadi kan ada Pak Sandiaga Uno, kemudian Prof. Edi juga, dan juga dari Dikti gitu. Nah ini untuk yang akan dibahas di kegiatan webinar ini apa sih Adel sebenarnya? Oke, jadi sesuai dengan temanya ya, kami mengambil Become a Powerful and Innovative Leader. Jadi nanti
Pak Sandiaga dan Prof Zainuri akan memaparkan materi tentang kepemimpinan. Jadi bagaimana sih menjadi seorang pemimpin milenial yang berkarakter, cerdas, dan inovatif dalam menghadapi era yang baru ini. Dan untuk nanti Pak Rektor, Prof Edi, akan menjelaskan segi kepemimpinan dari kemajuan teknologi dan informasi. Karena di masa pandemi ini, seorang pemimpin harus pintar mengambil kesempatan tentunya di bidang teknologi dan informasi. Betul Seperti sekali. itu. Oke, jadi menarik sekali gitu ya Pak yang dibahas ya di webinar ini. Oke, nah ini kan termasuk soft skill gitu ya Pak Rindra ya. Ini menurut Pak Rindra nih, seberapa penting sih soft skill ini bagi mahasiswa? Soft skill itu sangat penting, Mbak. Jadi mungkin ya 50-50 dengan hard skill. Hard skill itu mereka dapatkan di perkuliahan. Hard skill itu mereka dapatkan di tatap muka seperti biasa. Tetapi soft skill itu mereka dapatkan salah satunya dari organisasi semacam ini. Mereka jadi bisa, tadi saya sampaikan problem solving, ada masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Dan itu tidak mereka dapatkan di kegiatan hard skill. Artinya misalnya merencanakan Pak Sandiaga Uno misalnya. Pak Sandiaga Uno sudah kita set jam sekian, tetapi di detik-detik terakhir kemudian berubah. Nah itu kalau dia tidak punya soft skill terkait problem solving atau terkait dengan under pressure, dia tidak bisa. Kemudian yang kedua, soft skill didapatkan dari organisasi. Ya, bagaimana dengan 64 organisasi itu bisa dikerahkan bersama-sama menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak memiliki kemampuan dari dalam ya tidak bisa. Kalau hanya mengandalkan hard skill, ya isinya paling tukaran, ribut, dan lain-lain. Bagaimana, ayo rukun, duduk bareng-bareng. Ini Mas Dian ini sering di kafe, sering di meja batu, sering di mana kumpul bareng-bareng. Karena apa? Pendekatan semacam itu yang memang kami ciptakan. Supaya apa ya? Supaya nanti setelah lulus, selain IP-nya bagus, kamu pinter, tapi kamu juga tahu hal-hal yang semacam itu. Karena kami percaya bahwa orang yang sukses itu ya yang memiliki soft skill yang baik. Salah satunya adalah selain kepemimpinan ya komunikasi yang baik. Ini menjadi penting. Nah, dan itu jadi target kami gitu. Nah itu gimana tuh Pak untuk menciptakan suatu komunikasi yang baik tuh Pak? Nah itu salah satu yang menjadi target kami seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman biasanya di awal itu kami berikan materi public speaking. Jadi kami ajarkan itu, kami sampaikan bagaimana berkomunikasi yang baik termasuk menguasai massa, komunikasi massa. Mbak Adel, Mas Dion menguasai massa banyak sudah biasa gitu. Ngomong kemudian orang percaya, orang yakin itu juga sudah biasa. Kemudian yang kedua, biasanya kami di dalam kegiatan-kegiatan memang selalu buka semacam fokus grup diskusi atau FGD. Kita tidak membatasi mereka mau ngomong apa silahkan, tetapi juga kita ajarkan menghargai orang lain untuk ngomong dan lain-lain gitu loh. Jadi kita ada semacam itu. Di samping juga karena ini memang eranya adalah era teknologi, era digital, ya kami juga sampaikan kepada mereka silakan gunakan semua media yang kamu punya karena itu kekuatannya ada di situ. Kekuatan yang tak terbatas. Bahkan kalau bisa menggunakan media secara baik, secara bijak, maka yang ada adalah nilai positif yang kita dapatkan. Contoh lah, dengan menggunakan media seperti tadi disampaikan oleh Adel, hanya sekali share aja di grup, hanya sekali share di Instagram mereka, orang Malaysia, orang Timor Leste, orang Papua, orang mana-mana tahu dan datang gitu loh, ikut dengan sukacita begitu. Itu indahnya. Kekuatannya ya Pak. Kekuatannya di situ. Jadi masa pandemi ini ternyata juga ada nilai positif terkait dengan komunikasi terkait dengan penggunaan media sosial. Begitu, Mbak. Tadi untuk komunikasi yang baik kan berarti sudah diberikan pembekalan di awal gitu ya Pak ya. Itu apakah hanya diberikan untuk mahasiswa Ormawa saja atau seluruh mahasiswa UDINUS nih Pak? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya Pak pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Webinar UDINUS siap hadirkan Menparekraf Sandiaga Uno. Baik, kita lanjutkan nih Pak Rindra untuk pembekalan di awal terkait komunikasi yang baik gitu ya. Tadi Pak, itu apakah hanya diberikan kepada mahasiswa yang bergabung di Ormawa atau seluruh mahasiswa di UDINUS nih Pak? Yang jelas di Ormawa Mbak. Jadi di Ormawa kami selalu berikan itu. Kalau di saat tidak pandemi, bahkan kami menyelenggarakan itu di kegiatan di luar. Dalam bentuk karakter building, di dalamnya ada termasuk pengenalan tentang ilmu komunikasi. Ya biasanya kita di luar gitu ya. Kita sebut sebagai refreshing kepemimpinan. Karena ini masa pandemi sehingga kegiatan itu kita pending. Tetapi untuk penguatan tentang ilmu komunikasi tetap kita berikan. Kemudian untuk mahasiswa luar itu adalah wilayah dari akademik Mbak. Tetapi setahu saya hampir di setiap program studi ada namanya hidden curriculum.
Jadi walaupun itu tidak diajarkan secara hard skill, tetapi itu tetap disisipkan di dalam setiap perkuliahan. Bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana menyampaikan suatu argumen dengan baik, bagaimana menjawab pertanyaan dengan baik, bahkan bagaimana bertanya dengan baik. Itu sepertinya ada lah hampir di setiap program studi yang ada di Udinus ini. Karena itu juga penting gitu ya Pak ya. Itu penting. Apalagi di Udinus ada program studi ilmu komunikasi. Oke, apalagi itu. Oke. Oke. Untuk Dio nih, untuk mendatangkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ya kan. Iya. Ini apa sih yang sebenarnya ingin didapatkan atau disampaikan oleh panitia dengan mengundang Pak Sandiaga Uno ini? Baik, untuk kita tujuannya bagaimana kita mengundang Menteri RI langsung ya, agar mungkin menjadikan sebuah motivasi yang pertama itu. Karena apa? Kita mempercayai bahwasanya Menteri langsung, Kepala Menteri terutama Kemenparekraf ini yang mana ekonomi kreatif. Jadi kita mengambil kata kutip kreatifnya, mungkin ekonominya bisa berjalan ya sebuah keberhasilannya kita. Nah di situ pun kita melihat bahwasanya Bapak Kemenparekraf ini salah satu Pak Menteri yang memang menunjukkan apa ya ide milenialnya, sebuah milenial yang ada di pemikiran dari Pak Sandiaga Uno ini. Karena kita beberapa bulan lalu memang sempat berpikiran jika memang Pak Menteri ini memang diresapel, ini siapa yang akan menggantikan? Karena apa? Menparekraf ini kayak apa ya? Betul-betul cocok dengan kepada anak-anak muda gitu kan. Terutama pas banget Pak Menteri ini sangat menunjukkan ide milenialnya gitu kan. Kayak keaktifan milenialnya itu ada. Membuka suasana milenial itu hidup itu ada. Secara cara berusaha, cara kepemimpinan, cara beride itu seperti apa, cara melakukan aktivitas itu seperti apa. Nah, maka dari itu kita giat bagaimana caranya kita bisa mengundang Pak Menteri tersebut. Agar kenapa? Agar mahasiswa terutama yang mana menjadi penerus bangsa. Jadi dengan posisi milenial dia masih begitu tinggi, begitu berapi-api, dan bisa diluruskan dan beri jalan dari Pak Menteri tersebut. Oke, jadi Pak Sandiaga Uno ini memiliki untuk menarik para kaum milenial gitu ya Pak ya. Oke, baik, ini ngomong-ngomong dari tadi acara webinarnya nih ya, ini sebenarnya dibuka sejak kapan sih Adel? Untuk pendaftaran webinar ini kita buka dari tanggal 10 Mei dan Dari akan 10 kita Mei. tutup di tanggal 26 Mei. Jadi masih ada waktu untuk mendaftar. Oke, jadi masih ada waktu ya, ini tanggal Iya. 20, berarti 6 hari lagi ya? 6 Betul hari lagi sekali. ditutup, jadi buruan cepetan daftar gitu ya? Buruan. Nah ini untuk cara mendaftarnya gimana sih Adel? Untuk cara pendaftarannya mudah banget, mungkin bisa dilihat di IG kami @bmkm_udinus karena nanti di sana sudah ada poster, link pendaftaran dan juga barcode yang bisa langsung di-scan untuk melakukan pendaftaran. Nanti setelah melakukan pendaftaran akan langsung masuk ke grup Telegram untuk informasi lebih lanjut. Oke, Seperti jadi itu. semua informasinya nanti bisa didapatin di Instagramnya BEM KM Udinus gitu ya, Betul udah lengkap ya sekali. di situ ya. Betul Nah sekali. ini ngomong-ngomong nih, untuk biayanya berapa nih Ada kalau boleh tahu? Untuk webinar kali ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Waduh, Iya. gratis nih. Iya betul. Gratis loh Pak. Saya udah deg-degan udah mau ikut berapa nih? Gratis. Gratis loh. Tapi sering ya Udinus mengadakan acara yang juga keren-keren gratis gitu ya Pak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk semuanya untuk ikut gitu ya Pak ya. Betul. Baik, kemudian apa saja sih yang akan didapatkan oleh peserta yang bakal ikut di webinar ini Adel? Yang bakal didapatkan pertama pastinya ilmu yang bermanfaat ya dari narasumber yang keren-keren. Terus nanti akan mendapatkan sertifikat juga dan tentunya relasi karena seperti tadi yang kita bilang bahwa peserta tidak hanya dari dari Jawa Tengah tapi juga dari luar Jawa Tengah. Betul. Jadi webinar bisa sekalian kenalan sama teman-teman. Oke, bahkan luar negara ya Pak, dari Iya, Malaysia, betul Timor sekali. Leste. Pasti seneng ya bisa kenal dengan Betul. teman-teman dari Malaysia juga. Oke, untuk Pak Rindra nih, saat ini kan organisasi ini menjadi bagian penting gitu ya Pak ya bagi mahasiswa untuk belajar soft skill, kemudian bersosialisasi seperti itu. Nah ini untuk apa saja sih yang telah diberikan oleh Udinus demi menunjang kegiatan kemahasiswaan tersebut? Oke, jadi kalau dari saya yang diberikan ya banyak ya Mbak ya. Artinya dukungan itu jelas. Kayak tadi disampaikan oleh Mbak Adel bahwa kegiatan ini gratis. Karena apa ya? Kita berikan supaya mereka dapat ilmu sebanyak-banyaknya dan kita tidak membatasi. Semua biaya yang cover adalah ya akademik. Ini sebagai wujud kepedulian Udinus terhadap kegiatan-kegiatan semacam ini. Bahkan Bu WR3, Pak Rektor tuh kalau ada kegiatan semacam ini sangat support, sangat mendukung. Sangat mendukung gitu. Ini yang mungkin kami jadi sangat senang gitu ya, sangat terbantu. Kemudian yang kedua, dukungan-dukungan termasuk pelatihan, termasuk workshop dan lain-lain terkait dengan leadership, terkait dengan bakti sosial dan lain-lain. Kemudian yang ketiga,
kami ini juga mengajarkan mereka untuk memiliki sifat empati yang tinggi terhadap masyarakat di sekitar. Kami 1 bulan penuh, ini mungkin Mas Dio dan Mbak Adel juga ngalami, 1 bulan penuh memberikan takjil istilahnya ya, takjil kepada mahasiswa terdampak, kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian kita juga mengadakan baksos dan lain-lain. Itu kita berikan. Kemudian fasilitas lain, mereka mintanya misalnya minta gor. Ya kita alhamdulillah kita bisa berikan gor. Kemudian lapangan parkir ya kita sudah buatkan lantai berapa? 4 atau lantai 6 itu ya lantai 6 lapangan parkir. Kemudian wall climbing. Wall climbing itu lumayan juga itu harganya. Itu juga kita berikan lapangan voli dan lain. Intinya kami dari Universitas Dianuswantoro dengan dukungan penuh dari Bu WR3 dan Pak Rektor, apa yang mahasiswa minta demi kebaikan, demi prestasi mereka ya kita support. Oke, Gitu. jadi suara mahasiswa didengarkan ya Pak ya? Sangat didengarkan. Sangat didengarkan. Oke, jadi kalau seumpamanya ada mahasiswa yang pengen apa-apa gitu nanti bilangnya langsung ke mana nih Pak? Kalau kami menggunakan jalur organisasi yang betul, jadi tidak mungkin satu orang suaranya kita dengar tidak begitu, tapi menggunakan jalur namanya DPM, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa. Suara-suara harus masuk ke situ. Lah suaranya yang melalui DPM itulah yang kita akomodasi. Jadi mereka tuh betul-betul latihan organisasi, Mbak. Yang BEM ini latihan eksekutif betul gitu loh. Bagaimana kepemimpinan, bagaimana organisasi yang betul. Kalau DPM itu aspirasi dari mahasiswa. Kemudian MPM dia membuat suatu sidang, membuat suatu tata aturan dan lain-lain. Kita latihan betul begitu. Oke. Gitu. Kalau sampai sejauh ini nih Pak, ini bagaimana sih potensi dari mahasiswa Udinus sendiri dalam berinovasi dan juga berkreasi nih? Nah, ini yang sebenarnya pengen saya sampaikan tadi. Kenapa ngundang Pak Menteri? Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Pak Menteri Menparekraf ini sebenarnya kenapa pariwisata ekonomi kreatif? Era sekarang ini kan era digital. Bahkan tadi juga Pak Presiden melaunching literasi digital. Ya. Jadi bahkan itu juga mensupport dari kegiatan yang ada di pemerintah Kota Semarang dan Jawa Tengah. Ada Kota Lama dan lain-lain. Itu pariwisatanya ditingkatkan. Nah, Udinus itu memberikan inovasi yang memang ini diinisiasi langsung oleh Pak Rektor. Bagaimana membuat robot gamelan. Nah, ini inovasi menurut saya yang sangat luar biasa. Betul, ketika orang berpikir bahwa gamelan itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit, Pak Rektor membuat robot. Sebelumnya Pak Rektor membuat e-gamelan yang itu sudah ditampilkan, sudah dipresentasikan di UNESCO. Nah, untuk kali ini Udinus dengan inisiasi dari Pak Rektor membuat robot gamelan. Kemudian yang kedua terkait dengan pariwisata, kami juga mengangkat potensi seperti tari dan lain-lain kita aktifkan lagi. Tari, kemudian kita juga ada beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa seperti teater, musik, dan paduan suara yang semuanya mensupport kegiatan kepariwisataan. Angkatlah potensi lokal menjadi potensi nasional, menjadi kekuatan nasional. Jadi semuanya orientasinya ke situ. Kemudian terkait dengan ekonomi kreatif, kita memiliki 2 program studi yang memang arahnya ke sana, yaitu broadcasting dan animasi. Semuanya produknya adalah produk-produk kreatif. Nah, harapannya nanti match lah, nyambung. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno nanti ditangkap oleh teman-teman animasi, oleh teman-teman dari broadcast, dan juga mestinya dari teman-teman dari ilmu komunikasi. Kalau jadi sinkron ini jadi suatu kekuatan yang luar biasa. Betul era sekarang sekali. adalah era digital. Tidak lagi era-era kayak zaman saya dulu gitu ya, era manual. Ini sekarang sudah era digital. Jadi semuanya. yang akan memegang dunia itu ya yang menguasai digital ini. Menurut kami begitu, Mbak. Oke, tapi sebenarnya memang begitu ya Pak. Oke, kalau dia nih, menurut kamu dengan diadakannya webinar ini nih, apakah mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari mahasiswa nih? Dan seberapa penting sih acara webinar ini? Pastinya kita memang yang kita inginkan pastinya menumbuhkan jiwa kepemimpinannya. Untuk berapa persennya seperti apa? Yang pastinya kami ingin betul-betul maksimal seperti itu. Agar acara kami pun tidak begitu sia-sia, yang mana acara kami bisa membuat ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman yang lainnya dan juga kepada teman-teman mahasiswa terutama yang ingin menjadi sebuah pemimpin gitu. Mereka itu sudah tergambarkan di nanti ke kita ketika kegiatan webinar bahkan KMMTM ini. Namun juga bentuk kepemimpinan, leadership, bahkan problem solving
mereka akan temukan ketika kegiatan yang akan kami laksanakan seperti itu. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong acara webinar ini kan termasuk acara besar gitu ya Pak ya. Ini setiap acara pasti akan ada kendala dong ya untuk prosesnya untuk membuka acara ini. Nah ini kira-kira kendalanya apa aja sih Adel nih sebagai ketua pelaksana, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Webinar Udinus siap hadirkan Menparekraf Sandiaga Uno. Oke, Adel, ini untuk mempersiapkan acara webinar ini butuh waktu berapa lama nih Adel? Kita mempersiapkan acara webinar ini dari bulan April ya. Jadi terhitung sudah 1 bulan untuk mempersiapkan acara webinar ini. Iya. Keren banget nih. Kendalanya apa sih Adel nih? Untuk kendalanya mungkin lebih ke penghubungan dengan para narasumber ya, untuk bisa tidaknya beliau untuk hadir di webinar ini, cuman semuanya sudah terkendali dan mungkin kita panitia harus kerja lebih ekstra dari biasanya ya, karena ini webinar nasional dengan pembicara yang luar biasa dan juga sekali. peserta yang mendaftar juga sangat banyak dan dari banyak daerah juga. Tapi Miskom pasti pernah revisi dan pengubahan konsep segala macam masih pernah, tapi itulah serunya kita panitia ini untuk mengkoordinasi acara ini supaya acara ini bisa membawa manfaat bagi para pemuda-pemudi di luar sana. Seperti itu, amin. Gede banget ya Pak, cuma 1 bulan loh Pak. Ini webinar nasional loh, cuma 1 bulan. Udah terbiasa kayaknya ya Pak ya BEM ini. Oke, untuk target ke depan nih Dion, setelah acara webinar ini terlaksana, akan ada apa lagi nih Dion? Jika memang webinar ini sudah terlaksana gitu kan ya, mungkin sebetulnya kalau di pengurusan saya sendiri itu saya udah nggak bisa lagi, mungkin kepada pengurusan next gitu ya. next pemimpin, next leader gitu ya. Harapan saya sih bagaimana caranya untuk yang terpenting komunikasinya dengan teman-teman serta bekerja dengan secara kolektif, bersinergi bareng bersama itu harus ada yang terpenting. Itu jangan sampai dilepaskan, karena apa? Ya salah satu contohnya persiapan kita yang hanya sebulan, terus kegiatan-kegiatan yang memang begitu banyak, kita alhamdulillahnya tidak ada terkendala sama sekali yang memang begitu besar gitu. Ya kendala-kendala kecil pasti ada yang tapi dengan kerjasamanya kami, kerja tim yang betul-betul kita andalkan, itu alhamdulillah selalu berjalan dengan apa adanya gitu kan. Tidak ada yang namanya kendala-kendala besar yang menjadi membuat kami down seperti itu. Serta dengan acara setelah ini pastinya kami ingin mengadakan acara yang lebih internal sih sebetulnya gitu internal juga. iya. Oke, internal Iya, juga. internal. Mungkin kami kembali kepada internal yang mana agar mempererat kembali solidaritas kami, kerja tim kami agar tidak adanya pandangan-pandangan yang memang begitu terfokuskan kepada acara, tapi kita pun peduli dengan adanya internal BMKM sendiri. Oke, tapi dengan adanya acara seperti ini juga merekatkan internal juga gitu ya, tidak tanpa ini. Oke, berhubung sudah di segmen terakhir nih, ini harapan seperti biasa nih, untuk harapan untuk acara webinar ini dimulai dari Dion dulu. Untuk harapan acara webinar ini, saya harap semoga bisa menjadi acara kegiatan yang betul-betul baik bagi teman-teman, terutama yang mengikutinya dari masa Udinus maupun masa luar Udinus, dan juga apa yang akan disampaikan oleh narasumber yang begitu luar biasa bisa dilakukan dan bisa dipraktikkan gitu kan, terutama dalam hal segi leadership untuk kedepannya seperti itu. Oke, baik. Kemudian untuk Adel nih harapannya untuk acara webinar ini. Kalau dari saya sendiri, harapan untuk acara webinar ini tentunya supaya nanti ketika narasumber telah memberikan ilmu dan pengalamannya bisa mengubah pola pikir teman-teman semua dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Jadi pemimpin yang dimaksud sini ada pemimpin yang mau belajar, berkarakter cerdas, mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, tentunya untuk perkembangan zaman maupun perubahan kondisi di lingkungan sekitar. Oke, memberikan pencerahan gitu ya. Betul sekali. Oke, baik. Kalau untuk Pak Rindra nih harapannya untuk acara webinar ini Pak Rindra. Oke, kalau saya kami ini berharap akan terlahir anak muda yang kreatif dan inovatif yang dapat memanfaatkan kelebihan daripada teknologi digital menuju Indonesia bangkit. Oke, itu tadi harapannya semoga semua dapat tercapai gitu Amin, ya harapannya amin. ya, amin. Jadi teman-teman juga jangan lewatkan ya, ini masih bisa mendaftar ya untuk webinar Become a Powerful and Innovative Leader nih. Ini
akan ditutup pada tanggal 26 Mei ya untuk pendaftarannya. Untuk cara daftarnya gimana nanti bisa dikepo ini di Instagramnya BEM KM Udinus seperti itu, dan acaranya ini 29 Mei ya. Betul. Jadi memang satu hari itu aja nih Adel Iya. acaranya. Dari jam berapa sampai jam berapa Adel? Dari jam 9 sampai kira-kira jam setengah 12. Oke, Seperti dari jam itu. 9 sampai kira-kira setengah 12 gitu ya. Iya. Ini dan jangan lupa digarisbawahi gratis gitu ya, ngomong Iya. gratis jadi buruan ikutan gitu. Oke, terima kasih untuk Dion, Adel dan juga Pak Rindra, sukses untuk acara webinarnya. Semoga pesertanya makin banyak gitu ya, ikut biar rame gitu ya. Amin. Dan mereka mendapatkan pencerahan gitu untuk jiwa kepemimpinan, kemudian inovatif, kreatif juga seperti itu. Dan juga terima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung bersama kami hari ini. Saya Nadia Alfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.